Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahro. Saya dari kelas 4A. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas UAS saya yang materi yang terakhir, yaitu yang ke-11 tentang layanan pendidikan bagi anak penyandang masalah sosial. Nah, di sini ada jenis-jenis layanan pendidikan. Yang pertama yaitu tentang homeschool. Pendidikan adalah kunci masa depan setiap individu. Sama seperti anak normal lain, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dalam memperoleh pendidikan layak. Cara yang paling efektif dalam membantu anak berkebutuhan khusus adalah dengan menyediakan bentuk layanan pendidikan yang menandai dan menyesuaikan karakteristik individu. Nah, program di sekolah, di rumah, Sosmekul program dapat dijadikan pendidikan alternatif yang dapat membantu anak berkebutuhan khusus. Nah, di dalam belajar, tenaga pendidikan dalam Sosmekul di departemen dimaksimalkan perhatian kepada apa yang menjadi kebutuhan anak didiknya dibandingkan dengan program pendidikan lainnya. Dalam dunia pendidikan, Sosmekul merupakan suatu situasi belajar mengajar di mana yang sebagai besar waktu belajar di sekolah dihabiskan di dalam atau sekitar rumah sebagai ganti dan menghadiri sekolah konvensional. Kelebihan layanan pendidikan Sosmekul bagi anak berkebutuhan khusus antara lain, yang pertama yaitu keluarga berkesempatan mendesain sendiri program homeschool yang sesuai bagi anak berkebutuhan khusus. Yang dua yaitu orang tua dapat memonitor perkembangan anak secara langsung dan memudahkan tenaga pendidikan untuk memberikan perhatian sehingga pendidikan berlangsung secara optimal. Yang ketiga yaitu pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kondisi keluarga. Yang keempat yaitu kegiatan pembelajarannya bisa lebih ocu. Nah, di sini ada pendidikan nilai dan sikap. Sikap merupakan refleksi dari nilai yang memiliki. Oleh karenanya, pendidikan sikap dapat dasarnya adalah pendidikan nilai. Nilai adalah suatu konsep yang berada dalam pikiran manusia yang sifatnya tersembunyi, tidak berada di dalam dunia yang impres. Nilai berhubungan dengan pandangan seorang tentang baik dan buruk, indah dan tidak indah, layak dan tidak layak, adil dan tidak adil, dan lain-lain sebagainya. Pandangan seseorang tentang semua itu tidak bisa diraba. Kita hanya mungkin dapat mengetahui dari perilaku yang bersangkutan. Oleh karena itu, nilai pada dasarnya standar perilaku dan ukuran menentukan atau kriteria seorang tentang baik dan tidak baiknya, indah dan tidak indahnya, dan lain sebagainya. Nah, di dalam masyarakat yang cepat berubah seperti sekarang ini, pendidikan nilai bagi anak merupakan hal yang sangat penting. Hal ini disebabkan pada era global dewasa ini, anak yang dihadapan pada banyak pilihan tentang nilai yang mungkin dianggap baik. Pertukaran dan pengikisan nilai-nilai suatu masyarakat dewasa ini akan mungkin terjadi secara terbuka. Komitmen seseorang terhadap suatu nilai tertentu terjadi melalui pembentukan sikap, yakni kecenderungan seseorang terhadap suatu objek. Misalnya, jika seseorang terhadap dengan suatu objek, ia akan menunjukkan gejala senang dan tidak senang, atau suka dan tidak suka. Dalam penyelenggarakan pendidikan bagi warganya, negara memiliki 4 jenjang tujuan pendidikan yang diwujudkan secara berjenjang, mulai dari lingkup paling bawah hingga paling tinggi, yaitu tujuan umum ialah tujuan pendidikan yang dirancang secara nasional. Dalam hal ini, Indonesia mengacu pada Pancasila sebagai landasan pendidikan nasional di Indonesia. Tujuan institusional adalah tujuan pendidikan yang dicanangkan oleh lembaga pendidikan tertentu dan menjadi tugasnya untuk diwujudkan. Yang ketiga yaitu tujuan
Kurikuler adalah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kurikuler pendidikan dalam jenjang tertentu melalui bidang studi dan mata pelajaran tertentu. Nah, di sini ada yang terakhir yaitu tujuan instruksional, ialah tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh kegiatan belajar mengajar yaitu penguasaan materi tertentu. Nah, secara umum tujuan pendidikan ialah untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi peserta didik dengan menempuh pendidikan anak dengan diharapkan menjadi manusia yang memiliki wawasan, pengetahuan, mampu berpikir kritis, memiliki karakter dan pribadi yang baik, mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri maupun masyarakat sekitarnya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.